Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Nur Aziza akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Manajemen Kualitas Layanan, yaitu memahami karakteristik jasa dan bauran pemasaran 7P dalam kualitas layanan. Yang pertama yaitu konsep dasar jasa dalam perspektif pemasaran. Konsep dasar jasa yaitu aktivitas atau manfaat yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Karena jasa ini sifatnya tidak berwujud, maka jasa itu tidak bisa dipindah tangankan. Fokus utama jasa ada pada kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan ini merupakan perasaan yang timbul setelah menerima pelayanan tersebut. Yang kedua itu proses layanan, di mana selama pelayanan tersebut berlangsung, pelanggan mendapatkan pelayanan yang benar-benar baik sehingga dapat memenuhi ekspektasi mereka. Yang terakhir yaitu hubungan pelanggan, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan kedua hal di atas. Selanjutnya ada definisi jasa, di mana merupakan aktivitas yang ditawarkan kepada pihak lain, di mana di sini bersifat intangible dan juga berbasis interaksi, karena tidak mungkin jasa ini dilakukan tanpa adanya interaksi dengan orang tersebut. Maka dari itu, dua elemen penting dalam jasa ini yaitu ada dua, ada proses interaksi saat pelayanan berlangsung dan juga penciptaan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya itu ada perbedaan jasa dan juga barang. Jasa ini sifatnya tidak berwujud atau intangible, sedangkan barang sifatnya itu berwujud, bisa dirasakan dan juga bisa dipegang. Yang kedua, jasa ini bersifat produksi dan juga konsumsi secara bersamaan. Sedangkan kalau barang itu diproduksi dulu, baru kemudian dikonsumsi. Yang ketiga, itu tidak ada kepemilikan. Jasa tentunya tidak bisa dimiliki, namun bisa dirasakan manfaatnya. Akan tetapi kalau barang ada kepemilikan setelah dibeli. Kemudian ada sektor jasa, di mana sektor jasa ini punya kontribusi besar dalam ekonomi modern, di mana di banyak negara sektor jasa ini menyumbang 50% produk domestik bruto untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti perbankan, tenaga pendidikan, transportasi online, dan juga kesehatan. Dan penyerap tenaga besarnya ini dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, dan juga lifestyle atau gaya hidup. Selanjutnya itu ada karakteristik jasa atau service karakteristik. Yang pertama itu ada intangibility, yaitu tidak bisa dirasakan ataupun disentuh. Maka dari itu, hal ini dipengaruhi oleh brand, testimoni, dan juga harga. Maka dari itu, solusinya dengan memvisualisasikan layanan dengan baik, kemudian adanya bukti fisik, dan juga branding yang kuat. Yang kedua itu inseparability, di mana produksi dan konsumsi ini terjadi secara bersamaan, dan pelanggan terlibat langsung interaksi tersebut. Maka dari itu, fokus dalam hal ini yaitu kualitas komunikasi antara pemberi layanan dengan pelanggan, dan juga yang kedua ada sikap karyawan, yang terakhir yaitu pengalaman pelanggan. Yang ketiga ada variability atau kualitas jasa tidak konsisten, karena hal ini dipengaruhi oleh karyawan. Yang kedua ada waktu. Untuk solusinya yaitu ada yang namanya SOP, dan juga ada pelatihan serta teknologi. Dan yang terakhir ada perishability, yaitu jasa sifatnya tidak bisa disimpan dan tidak bisa disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Maka dari itu strategi ini dapat memberi diskon waktu sepi, kemudian ada reservasi, kemudian adalah penjadwalan yang fleksibel. Selanjutnya itu konsep kualitas layanan dalam perspektif teoritis. Yang pertama adalah kualitas layanan, di mana kualitas layanan ini yaitu harapan dan persepsi pelanggan setelah menerima layanan tersebut, dan juga sifatnya subjektif, di mana yaitu pendapat tiap orang itu berbeda-beda. Ada juga yang dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, dan juga mood. Kemudian ada kepuasan dan juga loyalitas, di mana apabila pelanggan merasa puas dan pelayanan tersebut konsisten dari awal hingga akhir, maka ujung-ujungnya pelanggan juga akan loyal dengan sendirinya. Yang kedua ada model SERVQUAL, di mana SERVQUAL ini ada 5 dimensi. Yang pertama ada tangible atau bukti fisik. Yang kedua ada reliability atau keandalan, konsistenan pelayanan dalam menepati janji. Yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap pelayanan terhadap keluhan pelanggan. Dan yang ketiga ada assurance atau jaminan. Yang terakhir ada empati. Selanjutnya itu hubungan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas. Tentunya di sini alurnya sangat jelas. Kualitas layanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, dari kepuasan pelanggan itu terciptanya loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran marketing mix 7P. Yang pertama itu ada produk. Jadi fokusnya mereka tidak hanya menjual, tapi juga pengalaman apa yang dirasakan oleh pelanggan. Kedua yaitu ada price atau harga. Jadi indikator kualitas harga ini terlalu murah bisa dikira jelek, sedangkan kalau mahal mereka bisa ragu. Untuk strateginya kita bisa value based, yaitu harga disesuaikan dengan nilai. Kemudian ada diskon di waktu tertentu. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu bagaimana caranya pelanggan bisa mengakses layanan dengan baik. Dan yang keempat ada promosi. Yang kedua yaitu branding. Yang kelima ada people. Keenam yaitu proses. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik yang bisa bersanding dengan jasa. Yang terakhir ada integrasi karakteristik jasa dan 7P dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama, semua elemen saling terkait. Jadi 7P itu tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri. Tujuan dari integrasi 7P ini yaitu untuk membentuk pengalaman pelanggan. Kedua, syaratnya harus selaras atau alignment, yaitu semua divisi harus kompak. Yang kedua ada strategi diferensi. Tentunya harus ada pembeda. Yang pertama ada inovasi layanan, kemudian ada personalisasi layanan. Yang ketiga itu teknologi digital, yaitu pakai AI, big data, dan juga chatbot. Yang keempat ada pengalaman pelanggan yang unik. Selanjutnya yaitu kemudian ada tantangan, di mana integrasi 7P ini ada 4 hambatan. Yang pertama itu koordinasi internal sulit. Yang kedua yaitu ada faktor manusia tinggi. Ketiga ada ekspektasi pelanggan meningkat.
Terakhir, standarnya akan naik terus. Keempat, ada teknologi versus sentuhan manusia, di mana kebanyakan bot ini bikin sesuatu itu nggak manusiawi. Jika dari itu butuh yang namanya keseimbangan. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.